Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how's it going? Good morning if you are watching this video on the morning. If you watching this video on afternoon, good afternoon, and good evening if you are watching this video on the evening. Well, this is our first time to meeting you on English subject, karena sebelumnya kalian ketemunya dengan Miss Chika, but for this new semester you will always meet me on English subject. So for our very first meeting, let me introduce myself. My name is Nunung Siti Nur Oktavianti, but you can call me Miss Nunung. Ada beberapa dari kalian yang sudah kenal dengan saya, tapi untuk kalian yang baru kenal dengan saya, you can call me Miss Nunung. Alright, student. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan ngebahas mengenai recount text. Recount text. Apa itu teks recount? Ya, tentu saja ada begitu banyak jenis teks yang sudah kalian pelajari tentunya di entah itu di semester kemarin atau di SMP kalian, seperti narrative text, procedure text, atau descriptive text, ya. So for this time, I'd like to explain about recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Nah, untuk penjelasan pertama, Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari recount text itu sendiri. Recount text. Apa itu recount? Text recount itu apa? Pernah gak sih kalian abis liburan, ya misalkan entah itu pergi ke Jogja, entah itu kalian kemarin abis renang, kemudian menuliskan pengalaman kalian di buku diari kalian, atau pernah gak sih kalian disuruh sama guru kalian untuk menceritakan ulang pengalaman liburan kalian, atau pengalaman kalian pergi ke suatu tempat, atau pengalaman kalian mengerjakan sesuatu misalkan. Nah, that is recount text. Nah, itu adalah bentuk dari yang disebut dengan recount text. Jadi teks recount itu adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman si penulis. So recount text is a text that retell about writer's experience. Kita akan mempelajari what is the purpose of recount text. Apa tujuan dari text recount itu sendiri? There are two kind of purpose of recount text. Yang pertama adalah to retell the reader about the writer experience. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai si pengalaman si penulis, dan yang kedua adalah to entertain the reader about the writer experience, untuk menghibur si pembaca tentang pengalaman si penulis. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari text recount itu apa saja, ya. Karena text recount ini menceritakan tentang pengalaman masa lampau si penulis, tentu saja bukan hampir semuanya, semua kata kerja yang ada dalam text recount menggunakan kata kerja bentuk kedua atau ya, seperti contohnya kata kerja bentuk pertama itu adalah go, kata kerja bentuk keduanya adalah when, kata kerja bentuk ketiganya adalah gone. Itu yang mudahnya ya. Contohnya, kemarin saya pergi ke Jakarta. Karena kalimat tersebut ada kata
kemarinnya, yang artinya kalimat tersebut lampau, sudah berlalu. Setiap kalimat yang mengandung kata yesterday, kemarin, tahun lalu, bulan kemarin, tadi pagi, maka kalau ada kata kerjanya, rubahlah kata kerja tersebut ke dalam kata kerja bentuk kedua, ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin mentranslate sebuah kalimat, maka perhatikan waktunya, ya. Kalau kalimat tersebut lampau, ya, yang artinya lampau itu sudah terjadi. Kemarin saya pergi ke Jakarta. Kemarin yesterday, saya pergi. Kalau kalian buka kamus, pergi itu adalah go. Tetapi karena ini kalimatnya lampau, maka gunakanlah kata kerja bentuk kedua, yaitu went ke Jakarta, to Jakarta. Ya, yesterday I went to Jakarta. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian ingin membuat sebuah diary yang menceritakan tentang pengalaman kalian, maka kata kerjanya gunakanlah kata kerja bentuk kedua. Adalah adanya keterangan waktu, minggu kemarin, tahun lalu, atau bulan kemarin, bulan lalu. Contohnya bulan lalu saya pergi ke Taman Mini. Di sana saya bertemu dengan bla 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 bla. Hari Seninnya saya pergi naik kereta. Keesokan harinya pada hari Senin, itu adalah keterangan waktu. Biasanya pada teks recount itu terdapat keterangan waktunya. Okay, for the last part of recount text, yang terakhir adalah generic structure. Struktur apa saja sih yang ada dalam teks recount? Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, yang ketiga adalah reorientation. Nah, apa itu orientation? Nah, biasanya orientation itu disebut dengan kalimat pembuka. Contohnya, pada liburan semester kemarin, saya dan keluarga pergi ke Gunung Bromo. Nah, biasanya orientation itu berada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua adalah events. Apa itu events? Events itu adalah kegiatan yang berisinya adalah tentang kegiatan apa saja yang kalian kerjakan di Bromo. Hari pertama misalkan kalian mengunjungi Gunung Bromo, hari kedua kalian berbelanja, hari ketiga kalian mengerjakan apa, keempat berenang dan sebagainya. Itu adalah events. Kemudian terakhir adalah reorientation. What is reorientation? Reorientation is conclusion, kesimpulannya. What you feel, apa yang kamu rasakan setelah berlibur. Ya, setelah liburan kemarin saya merasa menyenangkan, atau diri saya merasa bahagia, atau misalkan liburan kemarin sangat membosankan sekali karena adik saya nggak ikut. Nah, itu ada bagian di reorientation. Nanti baik, ini adalah bagian pertama dari teks recount atau recount text, yaitu orientation. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Saya menghabiskan liburan musim semi saya di Korea Utara. Saya pergi ke sana dengan teman-teman saya. Alright, this is the example of event, the part of recount text. Ini adalah contoh dari bagian dari konteks, yaitu event. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum.
I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 7 p.m. and immediately went to sleep. Yang artinya adalah pada hari pertama saya mendarat di Bandara Incheon sekitar jam 7 pagi setelah penerbangan 6 jam. Kemudian saya pergi ke Korea menggunakan kereta api dan check-in di hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Saya memutuskan untuk istirahat sejenak. Pada malam harinya, saya pergi ke Hongdae, sebuah tempat yang terkenal di Korea Utara. Saya makan makanan tradisional Korea. Pada hari selanjutnya, saya pergi ke kerajaan Gyeongbokgung dan Museum Nasional. Saya juga pergi untuk mempelajari bagaimana membuat kimchi dan melihat pemandangan Korea dari Tower Seoul ya. Saya kembali ke hotel pada pukul 10 malam dan segera tertidur. For the last part of recount text is reorientation, dan ini adalah contohnya. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenir for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. Yang artinya adalah saya menghabiskan hari terakhir saya di daerah Myeongdong dan saya membeli beberapa buah tangan untuk keluarga saya dan teman-teman. Saya juga makan makanan yang dijual di pinggir jalan di sana. Saya pergi ke bandara pada pukul 3 sore karena penerbangan saya pada pukul 5 sore. Liburan saya sangat menyenangkan di Korea Utara. Dan itu adalah kenangan yang sangat luar biasa bersama teman-teman. Liburan tersebut merupakan perjalanan yang sangat great, hebat, atau menyenangkan. Alright, student. Itulah pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan. Text recount part 2. Part 2-nya. See you and goodbye.